Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh siswa kelas 12 IPA maupun kelas 12 IPS ya. Dalam kesempatan ini kita akan kembali belajar tentang pengajian ya. Berhubung suasana kondisi kita seperti ini, kita akan belajar tentang teori pengajian ya, yaitu bacaan-bacaan atau hukum-hukum mat di dalam bacaan Al-Quran ya. Sebenarnya pengajian ini adalah praktek ya, praktek. Jadi kalian belajar ngaji langsung di kelas ya. Tetapi karena situasi dan kondisi seperti ini, ya kita mau tidak mau ya, untuk menghemat ya, kita akan belajar teori bacaan tajwidnya saja ya. Oleh sebab itu saya berharap kalian belajar pengajian ya, dipahami ilmu-ilmu tajwidnya ya. Di dalam pertemuan kita yang kedua ini pertemuan yang kedua kalau tidak salah ya, kita akan membahas kelanjutan dari hukum-hukum mat ya, hukum-hukum bacaan panjang di dalam bacaan Al-Quran. Di mana membaca Al-Quran itu secara global ya, membacanya kalau tidak pendek, panjang. Nah, panjang itulah disebut dengan hukum mat ya. Ada juga bacaan yang lain misalnya dengan dengung ya, yang disebut dengan ghunna ya, ghunna. Ada juga bacaan tasdid dan sebagainya ya. Nah, sekarang dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan ya, teori bacaan hukum mat ya, hukum bacaan panjang ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas ya, saya ulangi lagi, yaitu mengenai mat asli, mat wajib muttasil ya, mat jaiz munfasil, mat iwad anit tanwin, dan mat arid lis sukun ya. Nah, sekarang kita kelanjutannya akan kita bahas ya. Nanti prakteknya silakan kalian buka Al-Quran, nanti saya perintahkan nanti di dalam tugas ya, Quran surat apa nanti kalian silakan cek ya di ketika di dalam pertemuan ya nanti. Baik ya. Yang keenam ini kelanjutannya. Kemarin yang kelima ya sudah mat arid lis sukun ya. Sekarang yang keenam. Yang keenam ini ya adalah mat lazim ya. Mat lazim kilmi musakol. Ini istilah saja ya. Mat lazim itu artinya mat yang harus dibaca, lazim artinya. Lazim itu harus dibaca, wajib, di atas wajib dia. Ya, harus dibaca 6 harokat ya. Jadi yang namanya mat lazim, baik lazim kilmi musakol, mat lazim kilmi muhaffaf maupun mat lazim harfi ya, semuanya dibaca 6 harokat. Ketika berhenti maupun wasal, pokoknya kalau ketemu dengan mat lazim itu dibaca harus 6 harokat ya. Nah, sekarang yang keenam dulu, mat lazim kilmi musakol ya. Kalau dari segi bahasanya, bacaan panjang harus yaitu dari kalimat yang berat ya. Musakol itu artinya yang berat ya. Kalau artinya yaitu huruf mat yang terdapat dalam kalimat yang di hadapannya ada huruf yang bertasdid ya. Kita langsung saja ya, karena ini sering dibaca sehari-hari sebenarnya. Di dalam surah Al-Fatihah di ayat yang terakhir ada kalimat waladdallin, waladdall. Nah, waladdall ini ya, di mana matnya yaitu do nih, huruf dot ada mat ya, mat alif ya. Kemudian ketemu dengan huruf lam bertasdid dalam satu kalimat. Maka dia biasanya ditulis seperti ini di atasnya. Maka do ini dibaca 6 harokat. 6 harokat do itu ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Itu hukumnya. Waladdallin itu hukumnya. Begitu juga di kalimat yang lain, misalnya dalam surat Al-Qiyamah ya, Al-Haqqah. Hanya panjang 6 harokat,
kemudian ko-nya ditasdidkan. Begitu juga ini dot, panjangnya 6 harokat, ya 6 harokat, kemudian ditasdidkan dengan lam. Tidak boleh dibaca waladhdallin, tidak boleh seperti itu. Atau al-haqqah, tidak boleh. Ya. Panjangnya adalah 6 harokat. Berikut, yang ketujuh, mad lazim kilmi muhaffaf. Ya. Kalau tadi musaqqal itu berat, bertasdid. Kalau muhaffaf tidak, agak ringan dia. Ya. Muhaffaf itu artinya ringan. Ya. Yaitu tidak bertasdid, tetapi hurufnya mati. Ya. Huruf mat yang terdapat dalam kalimat yang dihadapannya ada huruf mati atau sukun. Nah, mat lazim kilmi muhaffaf ini cuma 2 ayat terdapat di dalam Al-Quran. Sebanyak 6.600 sekian ayat itu ya, cuma 2 ayat yang hukumnya mat lazim kilmi muhaffaf. Yaitu di dalam Quran surat Yunus ayat 51 dan Quran surat Yunus ayat 91. Contoh bacaannya seperti ini, tulisannya. Silakan nanti kalian cek ya di Al-Quran. A-nya dibaca panjang ya, ketemu dengan huruf mati, alif lam mati. Jadi dibaca mat lazim ini, 6 harokat. Jadi seperti ini bacaannya. Al-ana wa qad kuntum. Jadi A-nya yang dibaca dengan 6 harokat itu, yang A ini yang dibaca dengan 6 harokat. Ya, begitu juga di Quran surat Yunus ayat 91 sama bacaannya. Kalau tadi al-ana wa qad kuntum, kalau ini al-ana wa qad asaita. Ya. Bacaannya sama, 6 harokat juga. Nah, cuma tidak terlalu berat. Kalau yang ini ya mad lazim musaqqal itu berat. Waladhdallin. Kalau ini tidak. Al-ana. Jadi A-nya dibaca 6 harokat. Berikutnya, mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Mad lazim harfi artinya mad lazim potongan huruf pembuka surat Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran di dalam surat-surat tertentu ada potongan-potongan huruf pembuka Al-Quran yang tidak ada maknanya. Ya, tetapi di hadapan Allah itu sangat bermakna. Kita tidak tahu maknanya apa, tidak dijelaskan oleh Allah apa maknanya. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Nah, alif lam mim ini alifnya tidak mat, tapi lamnya dan mimnya dibaca dengan mad lazim harfi. Panjangnya sama, 6 harokat. Cara membacanya alif lam mim. Jadi lam dengan mimnya itu dibaca 6 harokat. Sama dengan ini, alif lam ro. Ro-nya 2 harokat, lamnya yang 6 harokat. Alif lam ro. Begitu juga ini. Kaf ha ya ain sod. Kafnya dibaca 6 harokat, ainnya dibaca 6 harokat, sodnya dibaca 6 harokat. Kaf ha ya ain sod. Yang paling penting yang kalian harus pahami ya, di dalam potongan surat ini sudah tertulis tandanya. Biasanya ditulis tanda pedang seperti ini, tanda panjang ya. Nah, ini biasanya sudah ditulis ini di dalam kitab Al-Qur'an itu ya. Jadi kalau sudah ada seperti ini yang dibaca panjang, lamnya, mimnya ya. Kalau ditulis cuma seperti ini 2 harokat dia, tidak dibaca panjang 6 harokat, tetapi 2 harokat cuma. Berikutnya, kita lanjut pada yang ke-8, mad lin. Lin itu artinya lunak, lembut ya. Jadi mad lin itu mad yang dibaca lunak pada kalimat yang terdapat huruf ya mati, waw mati sesudah huruf berharokat fathah. Ya. Huruf waw mati, ya mati yang terletak sesudah huruf yang berharokat fathah. Ketika berjumpa dengan huruf yang dimatikan karena berhenti. Ketika berjumpa dengan huruf yang dimatikan karena berhenti. Contoh, saya langsung saja. Ini sama persis dengan mad arid lisukun. Jadi cara bacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat cara bacanya. Ya, saya langsung saja. Za'iqatul maut. Nah, kita misalnya berhentinya di maut ini. Ya, jadi tidak boleh dibaca tidak mad. Ini harus dibaca mad. Boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Jadi terserah kalian. Ya. Za'iqatul maut. Ya. Hazal bait. Tidak boleh dibaca begini. Za'iqatul maut. Tidak boleh.
Seperti orang azan subuh ya, as-sholatu khairum minan naum. Itu sebenarnya mad lin. Boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Jadi kalau mau pendek kan boleh. As-sholatu khairum minan naum. Boleh naum, boleh 2 harokat. Cuma tidak boleh juga as-sholatu khairum minan naum. Tidak boleh seperti itu. Harus dipanjangkan 2 harokat mestinya. Kalau berdasarkan hukum mad ya. As-sholatu khairum minan naum. Nah 2 harokat dia. Ya. Baik, ini namanya madlin namanya ya, madlin. Ketika bacaan dimatikan, ketika berhenti dimatikan. Ya, kalau dia hidup tidak dibaca mad, tetapi dia langsung saja. Baik, yang ke-9, mad silah. Mad silah itu artinya mad ada hadomirnya. Ha, hu atau hi ya. Di dalam sebuah kalimat kalau ada hadomir atau ha kata ganti orang ya, maka dia ada 3 cara membacanya. Yang pertama, tidak dibaca mad. Yang kedua, dibaca mad 2 harokat. Yang ketiga, dibaca mad 5 harokat. Sama dengan mad wajib ya. Nah sekarang kalau yang tidak dibaca mad, tidak kita tuliskan di sini ya. Kita langsung saja yang dibaca mad saja. Ketika huruf hu atau hi ini terletak di antara 2 huruf yang berharokat hidup ya, barokat hidup ini. A, I, U, bukan yang mati. Kalau mati yang sukun tadi. Nah sekarang dia terletak di antara 2 huruf yang barokat hidup. Maka huruf hu atau hi itu dibaca mad. Dan panjangnya cuma 2 harokat. Sama dengan mad asli. Ya. Contoh. Wala ya'uduhu. Nah hu ini. Hu ini di dalam ayat kursi. Ya. Di dalam ayat kursi. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Ini dibaca 2 harokat ini. 2 harokat cuma. Ya. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Ketika dia terletak di antara 2 huruf yang barokat. Du dan hi. Ya. Maka itu disebut dengan mad sila qasiro. Sila itu artinya sambung, huruf yang bersambung, dan qasiro itu artinya pendek artinya. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi yang terakhir. Mad sila tawila. Ya, masih berhubungan dengan mad yang ada huruf hamzah, hamzah domirnya ya, yang berjumpa dengan huruf hamzah. Jadi kalau tadi tidak berjumpa dengan huruf hamzah, sekarang dia berjumpa dengan huruf hamzah, maka disebut dengan tawila. Jadi panjang 5 harokat, tawila itu. Kalau qasiro itu pendek 2 harokat. Kalau tawila panjangnya 5 harokat. Contoh, min ilmihi dalam ayat kursi, min ilmihi illa. Hi-nya yang dibaca 5 harokat. 5 harokat. Min ilmihi illa bimasya. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan mad sila tawila. Sebenarnya masih ada lagi ya mad-mad yang lain. Cuma karena waktu kita sangat singkat sekali ya. Maka saya cukupkan sampai di sini ya pelajaran mad. Nanti kalian pelajari sendiri nanti ya. Jadi saya langsung saja nanti mengambil nilai prakteknya itu ya. Ketika kalian sudah memahami hukum-hukum mad ini atau hukum-hukum yang lain. Saya kira demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.